Halo semua, lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Masih di awal bulan Januari 2022. Fuck man, udah 2022 aja. 2 tahun lagi pemilihan presiden dan siap-siaplah kerusuhan antar agama lagi. Gue yakin senjatanya masih agama sih, nggak ada yang lain. Apalagi yang mau gue bahas? Nggak tahu sih gue ngebahas apa. Let's talk about the future, man. Future, apa ya? Kita mulai dari berita, ntar kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke. Mobil terbang asal Swedia siap dijual seharga 1,3 M, gokil. Mas siapa yang akan pertama punya? Yang akan pertama punya adalah perusahaan-perusahaan ojol. Masih akan dipakai untuk stunt. Perusahaan Jetson, anjing, Jetson Aero lagi. Jadi kenapa Jetson tuh dulu ada kayak kartun dulu, Flintstone tuh zaman batunya, Jetson tuh future-nya. Future yang ditulis tahun 50-60 di mana bukan 60, mungkin mereka enggak space exploration tuh kapan ya, pendaratan di bulan. Pokoknya tahun-tahun segitu. Jadi manusia tuh lagi positifnya tentang masa depan dan melihat masa depan yang sangat otomatis, mobil terbang dan segala macam, dan belum pernah terwujud dan akhirnya kayaknya nih akan terwujud ya. Jetson One ini memiliki 4 baling-baling di tiap sudutnya ya. Ya gue yakin akan jadi ojol. Akan jadi ojol untuk lu jalan dari satu titik ke titik lain melewati macet. Kadang tuh emang gue nggak tahu sih kalau di tempat lain. Gue rasa juga kota-kota besar udah mulai mirip-mirip. Sebetulnya 10 kilo itu 1 jam tuh sebetulnya sangat konyol. 10 kilo 1 jam kan berarti rata-rata gerak jalannya 10 km per jam. Ya iyalah, orang 10 km 1 jam ya 10 km per jam. Itu kan pelan banget sebetulnya untuk naik mobil gitu. Mestinya kita kalau bisa melaju di 60 aja, kan itu nggak nyampe gitu. But you know, nggak tahu ya, gue tuh kalau kemajuan teknologi otomotif tuh gue optimis sama manusia, tapi yang gak optimis tuh sosial media aja. Nah ini kayak gini yang gue gak optimis. Mengendalikan komputer dengan pikiran ya, pengguna tak perlu lagi menggunakan tombol, ya ampun. Gue tuh tulis tangannya jelek loh, karena gue di generasi dulu ujian Eptanas anjing, gue masih Eptanas dulu. Eptanas kelas 6 SD itu menggunakan, kayaknya gue angkatan pertama kalinya full komputerisasi, jadi nggak ada esai lagi. Karena tidak ada esai, gue ingat tuh gue tau. Padahal gue kelas 5 kelas 6 itu gue dipaksa nulis pakai buku garis 3 anjing. Masih ada nggak yang tahu buku garis 3? Buku garis 3 tuh akhirnya gue biar menulisnya bagus gitu, sesuai dengan ukuran dan segala macam. Untuk persiapannya takutnya Eptanas kelas 6 nanti tulisannya nggak bisa dibaca, langsung dicoret gitu. Nah pas ternyata nggak ada, wah gila gue happy banget. Gue bisa lulus SD akhirnya. Hampir nggak lulus gue kalau esainya jelek. Dan itu membuat tulisan tangan gue sangat jelek sampai hari ini. Dan ya gimana ya, gue nggak kebayang. Tapi untungnya gue bisa ngetik pakai 10 jari dengan keyboard. Lalu nanti ntar orang-orang yang nggak bisa ngetik dengan keyboard 10 jari aja akan ada tempatnya di masyarakat gitu. Ya Allah, akan semakin jelek seperti apa lagi manusia ini. Nggak tahu, gue ini skeptis aja. You know, it's a scary thought gitu. Dia pasti memudahkan penyandang cacat untuk mengaktifkan komputer maupun berselancar di dunia maya. Wow, that's amazing. Gue tadi mau ngomong, akhirnya penyandang cacat bisa browsing bokep. Kalau nggak dulu minta diketikin orang. Nah habis itu keluar ya, kasian banget. Oh ini gokil nih. Tanpa sadar, KNI deretan PNS yang sudah diganti Jarvis. Birokrasi diharapkan bisa lebih efektif dan efisien, maka itu
pegawai negeri sipil digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bisa digambarkan seperti Jarvis pada film Iron Man untuk menggantikan Echelon 3 dan Echelon 4 anjir. Robot itu dibutuhkan dengan data latih dari robot itu akan dihubungkan secara algoritma, baru robot itu kecerdasan menggunakan algoritma data tersebut. Ini menurut gua itu panti jompo. Halo Bang Adri, pengen nanya soal pendapat Bang Adri soal masukkan ortu ke panti jompo. Tergantung lu di abuse apa enggak. Kalau di abuse masukin aja. Enggak sih, kalau di abuse tinggal aja sih. Gak usah. Kebagusan panti jompo. Soalnya ada seorang ibu yang lagi viral karena anaknya masukkan si ibu ke panti jompo karena alasannya sih karena si ibu itu sulit diurus anak dan saudaranya. Si ibu udah nyerah. Lalu beberapa selebgram menjenguk ibu dan memberi bantuan-bantuan lain, tapi kesannya kok seperti tangan kanan memberi, tangan kiri memegang kamera ya. Lisan Seichis. Anak-anak si ibu ini pun jadi bahan rujakan netizen, dibilang anak durhaka dan lain-lain. Sebagai orang yang waktu SMA tinggal di asrama, saya sih kalau tua udah susah bergerak mending titipin panti jompo, soalnya banyak orang yang dan biar nggak kesepian. Jadi Bang Adri ini setuju atau enggak masuk orang tua ke panti jompo? Anjing. Ya tergantung tingkat kesulitannya. Maksudnya kalau dia Alzheimer atau apa, itu bukan sesuatu yang bisa diurus oleh orang-orang biasa sih. Siapa yang bisa menjamin gitu? Tergantung kesulitannya sih, dan pasti persetujuan orang tersebut ya. Maksudnya kalau emang dia nggak pengen lo bopong paksa sih ya lo salah gitu, tapi harus dapetin kesepakatan. Menurut gue sih sah-sah aja. Anything yang bisa bikin kerukunan keluarga lo berjalan lah. Pacaran dengan teman SMA, mari minta pendapatnya. Bagaimana menurut lo jika gue lelaki mengejar teman SMA perempuan untuk dijadikan pacar? Ceritanya gue udah cukup lama menjomblo, umur 24 tahun dan merasa bosan hidup yang begini-begini aja. Gue pengen coba punya pacar dengan harapan hidup gue ada variasi dan gak terlalu bosenin. Ada salah satu teman SMA yang baru ketemu lagi beberapa minggu yang lalu di rumah duka, gokil. Orang lagi sedih disikat juga. Karena salah satu anggota keluarga teman SMA baru meninggal. Penampilan dia oke banget sejak terakhir 4-5 tahun yang lalu. Singkat kata gue jadi tertarik sama doi dan kepikiran PDKT. Seorang kawan bilang ke gue, don't shit where you eat, karena doi teman SMA dan udah kenal lama. Kalau berantem bakal hilang semua sebagai teman. Minta pendapat lu. Soalnya gue bingung. Don't shit where you eat itu berlaku di tempat kerja. Don't shit where you eat karena kalau SMA kan lu nggak dapat pendapatan apa-apa men. SMA kan nggak menjamin rezeki lu kemana-mana. Tempat kerja itu maksudnya. Menurut gue sikat bro. Dunia perbokepan suami saat istri hamil. Gue tuh gak ngerti kenapa. Ini email alter ya Allah. Gue nikah. Oh, ini perempuan yang email, gokil. Gue nikah sama suami selama 2 tahun lebih, pacaran sama dia 5 tahunan. Gue ngerti banget yang namanya cowok pasti lu suka buka bokep, tapi gue ngerasa insecure aja. Pas pacaran oke lah, karena gue nggak mau diajak having sex sama dia, paling banter di kiss. Tapi setelah nikah, gue iseng juga buka history webnya, dan banyak banget history bokep mana yang cari tante, ABG, toge gitulah bang. Dan gue pun notabene-nya bokep cewek kan bodinya nggak kayak cewek biasa ya. Gimana dibandingin sama gue yang biasa? Kayak tweet yang pernah dibuat Dono Pradana. Bokong Anya Geraldine tetap putih walaupun sering ke pantai. Kok bokongku nggak pernah kemana-mana hitam gitu ya bang? Gue selalu cari sisi positif, kayak untung dia nggak jajan, untung bukan bokep gay. Tapi gimana ya, namanya insecure. Gue juga udah berusaha kalau di rumah pakai yang terbuka. Tapi pas gue hamil gue capek banget. Dan dia historinya makin menjadi-jadi, malah dia buat akun Twitter lagi. Mantep banget bokep Twitter, lo tahu sendiri kan. Gue nggak tahu sih jujur. Menurut lo gue harus komunikasi suami grilli atau ya grilli aja terus bang walaupun nyesek. Soalnya dia pernah sindir, abis itu web historinya jadi bersih gitu, terus gue buat aja pengaturannya jadi gue tetap bisa lihat. Ada untungnya cowok nggak ngerti mode incognito. Ya ampun, thanks Bang Adri kalau dibacain.
gue rasa sih lo harus duduk sih sama suami lo dan berpikir ya